masih jauh. Ini baru 47%. Jadi di bawah 50%. Iya, masih banyak nih Pak. PR-nya. Ini kali itu. Iya. Bersama kami jaga kesehatan di podcast Mas Bro. Halo insan, kembali lagi dengan saya Iza di podcast Mas Bro, program podcast Puskesmas Brondong. Hari ini kita akan membahas tentang yang lagi ramai diperbincangkan di masyarakat, yakni tentang vaksinasi. Lah, saya sendiri sekarang ini tidak sendirian nih, ada Bapak Camat baru di wilayah kerja Kecamatan Brondong, Bapak Muhammad Naim, SOS MSI, dengan ada vaksinatornya Ibu Mukayati AMD Cup. Bapak Naim, kan sudah kayaknya dulu sudah pernah bertugas di sini, Betul, ya Pak? betul ya. Saya dulu pernah di sini. Berarti sudah tahu karakternya Insya masyarakat. Insya Allah sudah Brondong. ya. Alhamdulillah dulu pernah di sini. Ini dia. Kita mau minta sedikit tips atau banyak tips untuk Puskesmas Brondong, bagaimana strateginya agar vaksinasi di wilayah Kecamatan Brondong ini berjalan lancar. Nah, kebetulan kan apalagi khususnya untuk masyarakat lansia, target kita sangat belum tercapai ya Mbak Yati. Nanti data-datanya disampaikan oleh Mbak Yati. Ya, terima kasih Mbak Iza, Mbak Yanti. Jadi ya alhamdulillah hari ini bisa ngobrol-ngobrol bareng di Puskesmas program podcast Puskesmas Brondong. Luar biasa, ini mungkin satu-satunya ya yang ada di Kabupaten Lamongan. Alhamdulillah memang kemarin kami ditugaskan Pak Bupati untuk bertugas di Brondong. Tentunya juga saya dulu juga pernah sudah lama di Brondong, kemudian keliling-keliling dan sekarang kembali lagi ke Brondong. Ya, mungkin insya Allah saya sudah mengenal karakter dengan masyarakat Brondong. Memang tugas hari ini yang lagi in dan lagi kita harus berpacu adalah terkait dengan vaksinasi. Dan kebetulan target di Brondong ini juga tinggi, kemudian capaian juga masih ya di bawah standar, di bawah 50%. Tentunya ini juga harus perlu adanya inovasi-inovasi, perlu adanya gebrakan-gebrakan khususnya dari kami bersama Muspika, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil dan juga dari Puskesmas Brondong. Ini yang juga harus sinergi bagaimana nanti kita pencapaian percepatan vaksinasi yang ada di Brondong ini bisa tercapai. Jadi mungkin kemarin juga sudah banyak ya yang Bu Yati terkait dengan kegiatan-kegiatan ataupun inovasi yang sudah dilakukan, dan kami tinggal nanti melanjutkan. Tentunya kalau memang nanti ada kita evaluasi, setelah itu juga nanti kita buat apa ya semuanya. Di Puskesmas di wilayah Brondong sendiri, Mbak Yanti, sudah berapa yang sudah tercapai targetnya? Yang saat ini sudah tercapai 19.000 dari Kecamatan Brondong ini ya. Itu dari seluruhnya, yang beda dari lansianya. Kalau lansia itu masih sedikit sekali, kita baru bisa mencapai 1.400. Mbak Yati, target dan capaian yang sudah didapatkan di wilayah kerja Kecamatan Brondong sudah berapa Mbak Yati? Ya, untuk target di wilayah Brondong ini saat ini, kemarin itu 54.362 ya. Kalau yang sudah tercapai kita dari Dinkes sendiri 19.035. Kalau sudah yang dari TNI Polri itu 6.969. Jadi total yang kita capai di wilayah Kecamatan Brondong ini ada 26.004. Berarti masih PR-nya masih banyak sekali. Berapa persen? Masih jauh. Berapa persen, Bu? Ini baru 47%. Masih di bawah 50%. Iya, masih banyak nih Pak. Masih banyak PR-nya ini. Ini kali itu. Iya. Ada Kerja keras. inovasi yang betul. Nah, untuk ada nggak Pak masukan nih buat kita inovasi? Ya, atau ide? sebagai apa ya, untuk mengejar target yang masih 47%, artinya kita masih di bawah 50%, padahal target Pak Bupati dalam minggu ini atau mungkin masih beberapa hari ini harus sudah selesai 70% ataupun kemarin juga sampai 80%. Nah,
tentunya ini harus kerja keras, PR kami juga sebagai camat baru yang ada di Merondong ini. Ya monggo kita nanti bersama-sama dengan Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil dan semua kepala desa tentunya yang mempunyai masyarakat di desa dan kemudian tenaga kesehatannya dan dari puskesmas. Ya mungkin nanti kita yang selama ini sudah ada mungkin nanti kita tingkatkan ya. Karena kemarin saya kira sudah bagus jadwal dari kami ke desa-desa, mungkin kurang banyak tempatnya, titik-titiknya kurang banyak. Kemarin satu hari mungkin hanya dua titik sekecamatannya. Mungkin nanti dalam minggu depan ini ya, ini semua desa setiap hari harus melaksanakan kegiatan vaksinasi di balai desa. Jadi setiap hari di semua desa di kecamatan, karena ini harus gebrakan semua desa pada setiap hari harus melaksanakan vaksin di balai desa masing-masing. Nah, iya, yang itu. kayak yang kemarin itu sudah Pak. Sudah ya. Iya, dalam 1 minggu terakhir ini sudah di setiap desa itu desa. semua bergerak. Ya. Bu Bidan desa itu bergerak sampai ada yang ini mengunjungi lansia-lansia yang tidak bisa berdiri kayak gitu. Betul. Jadi itu sudah sasaran lansia yang sudah dimulai mungkin door to door harus door itu dijemput di masing-masing rumah. Jadi itu nanti bisa, karena memang lansia sulit kita untuk suruh datang ke balai desa atau di titik-titik tertentu sulit. Jadi kita harus ngalai datang lah. Monggo nanti masyarakat mungkin yang ibu-ibu, bapak yang sepuh yang punya rentan terhadap penyakit, nanti kami siap untuk mendatangi ke rumah-rumah nggih. Bagi lansia atau yang mempunyai kebutuhan khusus ya akan datangi. Tapi kalau sehat, kuat ya harus datang ke pos tempat vaksinasi. Jangan kemudian minta didatangi semua, kita kan terbatas juga petugasnya. Tenaganya juga terbatas ya. Kemudian nanti kita akan juga menggerakkan semua elemen masyarakat, khususnya tokoh-tokoh kader desa, kemudian perangkat desa. Setiap hari nanti kita membuat membuat status itu nanti isinya jadwal. Jadi 1 hari atau 2 hari sebelum ada kegiatan kita buat brosur. Nah itu harus kita pasang status, Pak Kades pasang status itu, perangkat pakai status itu, tenaga bidan desa pakai status itu ya, harus diviralkan. Hari Jumat misalkan ada kegiatan atau setiap hari di balai desa harus datang ke puskesmas, ke pos titik-titik vaksin, dan itu tidak dibatasi. Selama ini kan kuota 200 atau kuota 100, nanti kuota tidak terbatas. Datang langsung ke titik-titik, tidak usah daftar dulu ya. Kalau daftar dulu kan dia 2 kali, datang ke kelurahan dulu daftar, kemudian baru nanti ada kegiatan vaksin. Tidak usah daftar, langsung datang ke kelurahan. Yang untuk daftar itu karena gini Pak, kita kan untuk mengajukan stok vaksin yang ada itu berapa, kita punya sasaran berapa, kita ajukan ke dinas. Nanti kalau kita sudah punya sasaran, misal kita dalam satu desa itu kita punya 1000, kita mengajukan vaksin di sana bisa dikasih sesuai dengan sasaran yang kita punya. Jadi nanti kita kuota tidak terbatas. Masyarakat kan khawatir, jangan-jangan nanti saya datang ke balai desa habis karena saya tidak daftar dulu ya. Tapi ini juga nanti kemarin kita sudah konsultasi, artinya berapapun vaksin yang dibutuhkan siap. Ya. Dari puskesmas mungkin nanti ada petugas yang misalkan sampai jam 12 tapi masyarakat masih banyak, kirim lagi. Ya. Gimana Mbak Yati, sudah siap kayak gitu petugasnya? Saya kira nanti kita terus akan koordinasi ya. Kemarin saya sudah dengan Bu Dokter juga. Ya. Jadi nanti semua kader posyandu, kader-kader yang ada di desa, perangkat, sekdes, Pak Desa, mungkin Pak RT juga harus diviralkan ya terkait dengan pelaksanaan vaksin. Jadi masyarakat biar tahu hari ini ada vaksin di balai desa ya, semuanya bisa hadir tanpa daftar dulu. Dan nanti kan semuanya mempunyai kesempatan waktu lah. Terkait dengan vaksin nanti juga berapapun vaksin yang dibutuhkan oleh titik-titik itu sudah disiapkan oleh dari puskesmas. Gitu Bu ya. Iya Pak. Iya. Jadi ya begitu nanti kita saya pengen tanya nih Pak, semisal kalau di data setiap RT-nya, Bapak RT-nya itu masyarakatnya siapa yang sudah divaksin, siapa yang belum, gitu bisa nggak Pak? Saya kira bisa. Kan mungkin nanti selain itu ya, selain pakai
status bahkan mungkin kita juga nanti pakai undangan. Beberapa desa kemarin sudah pakai undangan ya, iya, jadi sudah. undangan. Kemarin juga ada permintaan dari kepala desa juga untuk berapa sih yang sudah nama-nama by name by address yang sudah vaksin atau belum lah. Mungkin nanti kita sampaikan ke Pak Kades. Jadi agar tahu nanti masyarakat ini yang sudah vaksin, ini yang belum vaksin. Nah, nanti kita pakai undangan. Nanti itu bisa, alternatif lain juga seperti itu. Nanti bisa ya Mbak Iti, misal kalau kita udah punya datanya, oh ini rumah ini yang belum tervaksin, terus kita datang door to door. Bisa, bisa juga ya. Itu nanti akhir, misalkan sampai sudah 90% tinggal 10%, benar-benar beberapa orang selain lansia ya, selain lansia tinggal beberapa orang kita datangi ya untuk menuntaskan, karena vaksin ini harus tuntas, harus selesai. Sampai kapanpun kalau belum selesai, tahun depan terus dikejar terus ya. Sampai kapan? Saya juga dikejar. Bu Yani juga dikejar ya, sampai kapan ya. Gitu ya, artinya target ini harus terpenuhi semua. Iya. Kalau udah 100%, insya Allah selesai. Karena sekarang kan ya kita naik kereta api, naik pesawat. Di mall kemarin saya ditolak. Saya sudah vaksin tapi apa ini? Peduli Lindungi belum saya download. Akhirnya ya wes, sebentar saya tunda dulu ke mall. Anak istri saya sudah masuk, saya di luar saja nunggu di mobil. Ya, artinya kan semuanya, bahkan mungkin apa ya, Indomaret, Alfamart juga maunya seperti itu juga ya, dan mungkin nanti ya seperti itulah, nanti ini kan kebijakan dari pemerintah. Artinya vaksin penting ya, Bang. Selain itu juga ya memang untuk kekebalan tubuh kita kan begitu ya. Iya betul. Walaupun pertama niatnya itu karena itu tadi, semisal kayak ada di mall kayak gitu. Ya untuk persyaratan itu ya. Tapi yang lebih penting kan, juga untuk kekebalan diri kita. Mengingat kemarin juga COVID juga meledak dan kita juga tidak tahu kedepannya. Gimana ada varian baru, ada berita-berita 2022 ada itu katanya di luar di Malaysia sudah ada varian baru kita. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol tentang itu lagi ya Pak? Iya. Aduh. Baik, insan sehat. Jadi begitulah perbincangan kita hari ini tentang vaksinasi. Untuk penutupnya kita mau minta masukan nih dari Pak Camatnya, saran-saran atau masukan ke kita semua, ke masyarakat Brondong tentang vaksinasi. Ya, baik, jadi kami bersama Muspika, kemudian juga bersama dari Puskesmas Brondong, tentunya kami siap bekerja keras untuk menuntaskan vaksin ini sampai selesai. Jadi kami berharap tentunya tanpa dukungan dari seluruh masyarakat ya, ini tidak akan bisa sukses. Oleh karena itu saya mohon untuk kesadaran terkait dengan vaksin ini, karena kita semua sudah, kita masuk ke sekolahan, kita masuk ke pasar, kita masuk ke TPI, ini sudah, tapi kami masih belum mencapai target, masih sekitar kurang dari 50%. Oleh karena itu saya mohon masyarakat, khususnya masyarakat Kecamatan Brondong untuk hadir pada kesempatan ketika dibuka pelaksanaan vaksin di balai desa ataupun di tempat-tempat yang sudah ditentukan. Untuk semua, mari kita berbondong-bondong untuk melaksanakan vaksin. Vaksin tidak hanya untuk kebutuhan kita ke pasar, ke tiket naik kendaraan, tetapi yang penting adalah untuk kekebalan diri kita dalam menghadapi COVID-19, karena kita tidak tahu semua COVID ini sampai kapan ya, tidak tahu, mungkin juga ya mudah-mudahan tidak terjadi ada varian baru atau apa, tapi kita wajib untuk berikhtiar ya, wajib untuk berusaha agar membentengi tubuh kita agar kita terhindar dari COVID-19. Kita jaga keluarga kita jaga anak-anak kita, lingkungan kita, masyarakat kita, agar semua kita terhindar dari COVID-19. Saya kira itu Mbak Iya. Terima kasih ya Pak. Mohon maaf. Iya, tidak apa-apa. Kita senang sekali. Terima kasih sudah diberi kesempatan untuk kita bincang-bincang. Nanti kita bincang lagi. Monggo, terkait tema apapun di wilayah Brondong, kita siap demi untuk memajukan Kecamatan Brondong. Siap. Terima kasih, insan sehat. Jangan lupa
like, comment, subscribe. Tunggu informasi kita di Facebook Puskesmas Brondong, Instagram @puskesmas_brondong, dan di YouTube channel kita Puskesmas Brondong. Sampai jumpa. Dadah.